Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 14 Juli tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Perhatikan kesempatan untuk membawa sukacita. Perhatikan kesempatan untuk membawa sukacita. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami sudah rasakan. Sepanjang malam kami beristirahat, kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan keberadaan kami pagi ini kami percaya semuanya karena Tuhan saja. Kami akan dengarkan firman-Mu pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul Perhatikan kesempatan untuk membawa sukacita. Dan ayat firman Tuhan Ayub 29 ayat 13 berkata, Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Sekali lagi, Ayub 29 ayat 13, Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Bawalah kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang telah kehilangan keberanian. Tuturkanlah kepada mereka itu kata-kata penghiburan. Berdoa bagi mereka. Ada orang yang memerlukan roti hidup. Bacakan bagi mereka sabda Allah. Banyak orang yang jiwanya sakit yang tak dapat disembuhkan oleh obat maupun tabib. Doakan jiwa-jiwa ini. Bawalah mereka kembali kepada Yesus. Beritahukan kepada mereka bahwa terdapat obat di Gilead dan ada seorang tabib di sana. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menunjukkan perbuatan belas kasihan. Berpikir penuh kesabaran dan kesopanan Kristen bagi yang menanggung beban dan yang tertindas. Jikalau kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, maka kita dapat mengucapkan kata-kata dorongan dan pengharapan kepada mereka yang tidak mengenal Allah dan yang dapat didekati dengan sangat mudah dengan perantaraan simpati dan kasih. Perjanjian yang kaya dan limpah dibuat bagi mereka yang memperhatikan kesempatan untuk mendatangkan kesukaan dan berkat kepada kehidupan orang lain. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Kita ketika ada kesempatan untuk memberikan sesuatu, untuk menolong seseorang, memberikan sesuatu kepada seseorang, maka sebenarnya kita sementara membawa sukacita Tuhan kepada mereka. Sama seperti pekabaran kita kemarin, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang lain, itu adalah tujuan daripada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan pendeta, tapi hamba Tuhan adalah setiap orang yang mengikuti Yesus. Dan kalau kita meninggikan Kristus di hadapan manusia, maka yang tampil dari kehidupan kita, itu adalah kehidupan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Jadi meninggikan Kristus adalah bagaimana kita menjadi berkat juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita tiba pada pelajaran hari ini sebagai panggilan kepada kita. Apakah kita dapat memperhatikan orang lain di sekitar kita, membawakan sukacita kepada mereka? Kalau ada yang membutuhkan firman Tuhan, roti hidup, kita bacakan firman Tuhan kepadanya. Ada yang membutuhkan penghiburan, kita datang kepadanya dan membawa penghiburan Tuhan kepadanya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita di gereja dilatih untuk menjadi bukan hanya pekabar Injil, tapi kita dilatih juga bagaimana kita melayani. Sebagai seorang pendeta, ketua-ketua jemaat, diakon dan diakonis, bagaimana kita membagikan pelayanan. Sebenarnya itu adalah pelayanan Yesus Kristus yang kita bawa kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, biarlah melalui pekabaran hari ini
akan menggugah hati kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, membagikan kasih Allah kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pelajaran yang indah pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga dapat mengambil satu keputusan, satu komitmen untuk boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekeliling kami. Pelihara kami hari ini di setiap tugas dan tanggung jawab kami. Bila kami tidak berjalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap pendengar di mana saja berada, baik di Papua, Maluku Utara, di kota Manado, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, Tuhan berkati. Setiap pendengar yang mendengarkan pekabaran hari ini dan turut dalam doa penutup untuk renungan hari ini, biarlah terus diberkati dan menuntun kami semua menjadi umat Tuhan setia sampai Yesus datang pada kali kedua. Berkati media ini, kiranya dapat selalu berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu di atas dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.